Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Biaya dan Sarana Prasarana pada Lembaga Pendidikan Islam dalam mata kuliah Manajemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. Saya Lailatul Farihah dan bersama dua rekan saya, Ida Aulia Rahmawati dan juga Febriana Hadianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen sumber daya biaya dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan juga sebagai rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembelanjaan, pembukuan, pengawasan, dan serta pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sedangkan masalah dalam sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efisien. Yang termasuk sarana prasarana yakni gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pengajaran. Kemudian yang kedua, mengenai prinsip-prinsip manajemen sumber daya biaya dan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, ada prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Di sini secara umum penggunaan keuangan pada lembaga pendidikan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Dan yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan. Dalam prinsip pengelolaan keuangan di sekolah terdapat tahap perencanaan hingga yang terakhir yaitu tahap laporan maupun pengawasan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal, yang meliputi prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, dan juga prinsip kejelasan tanggung jawab. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses manajemen daya biaya dan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam. Sumber daya biaya merupakan komponen penting dalam suatu manajemen lembaga pendidikan Islam yang berkaitan dengan perolehan dana, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pembelajaran yang ada dalam rencana kurikulum pendidikan. Kemudian, sarana prasarana pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah, serta sebagai penunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dengan sarana yang lengkap, maka pembelajaran akan lebih efektif dan dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Kemudian, proses manajemen sumber daya biaya dan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam. Di antara prosesnya, proses manajemen sumber daya biaya meliputi yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Hal yang pertama kali harus dilakukan dalam manajemen sumber daya biaya adalah membuat perencanaan anggaran yang akan digunakan untuk alokasi pendidikan. Kemudian sumber dana. Setelah perencanaan anggaran dibuat, maka
ditentukan sumber dana, dari mana dana tersebut akan didapatkan. Selanjutnya yaitu realisasi anggaran. Setelah didapatkan sumber dana dan diperoleh dana, maka anggaran yang telah direncanakan sebelumnya direalisasikan untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah realisasi anggaran atau anggaran yang telah direalisasikan dan dana telah digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran, maka dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui seberapa efektif dan seberapa maksimal pembelajaran tersebut dapat dilakukan. Kemudian pertanggungjawaban. Setelah semua langkah-langkah di atas, maka yang terakhir adalah pertanggungjawaban untuk apa saja anggaran dana telah dipakai. Proses manajemen sarana prasarana meliputi perencanaan sarana prasarana. Yang pertama kali yaitu perencanaan sarana prasarana apa saja yang kemungkinan dipakai dan sangat dibutuhkan. Jadi sarana prasarana ini juga menyesuaikan dengan biaya yang ada. Jadi apabila sarana prasarana yang dibutuhkan misalnya sangat banyak, maka tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Maka dari situ dipilah lagi dan diambil sarana yang sangat dipentingkan dan sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Selanjutnya setelah direncanakan, maka diadakan sarana prasarana yang melengkapi sarana prasarana guna menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan penyimpanan sarana prasarana. Sarana prasarana yang telah ada, yang sudah dimiliki dan yang mungkin diadakan lagi, atau prasarana baru yang mungkin baru dimiliki juga, itu disimpan dan dipelihara dengan langkah-langkah tertentu yang memungkinkan untuk menjaga sarana prasarana sehingga dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Tujuan manajemen sumber daya biaya dalam sarana prasarana lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan manajemen sumber daya dalam biaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan alam kajian pembelajaran. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, tujuan manajemen sarana prasarana lembaga pendidikan Islam. Tujuan daripada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah untuk ini adalah untuk memberikan layanan yang profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.